Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Haithul Husna dari Keperawatan 6A. Kali ini saya akan mereview skripsi yang berjudul yaitu Senam Kegel dalam Mengontrol Inkontinensia Urin pada Lansia. Pada bab 1 pendahuluan yang A, latar belakang, yaitu menjadi tua atau menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tahap-tahap kehidupan, yaitu neonates, toddler, praskul, skul, remaja, dewasa, dan lansia. Tahap berbeda ini dimulai baik secara biologis maupun psikologis. Batasan lanjut usia ditetapkan menurut WHO, yaitu berusia 60 tahun atau lebih. Batasan usia lanjut di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Menurut Profesor Dr. Kustomo Setionegoro, masa lanjut usia lebih dari 65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia itu sendiri dibagi menjadi 3 batasan umur, yaitu Young Adult 70-75 tahun, sedangkan Old 75 sampai 80 tahun. Saat ini seluruh dunia jumlah orang lanjut usia diperkirakan ada 500 juta. Dengan rata-rata usia 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 miliar. Di negara maju seperti Amerika Serikat, pertambahan orang lanjut usia diperkirakan 1.000 orang per hari dan diperkirakan 50% dari penduduk berusia 50 tahun, sehingga istilah baby boom pada masa lalu berganti menjadi ledakan lanjut usia. Kemudian memasuki usia tua berarti mengalami perubahan atau kemunduran pada seluruh struktur dan fungsi organ. Salah satu yang mengalami perubahan adalah pada sistem perkemihan. Sistem perkemihan pada lansia akan terjadi pada masa ginjal menurun. Tidak ada glomerulus, tidak jumlah nefron yang berfungsi normal, perubahan dinding pembuluh darah kecil, dan penurunan tonus otot kandung kemih. Penurunan glomerulus filtration rate, kemampuan penghematan natrium menurun, kemudian peningkatan blood area nitrogen, aliran darah ginjal menurun, kapasitasnya sulit dikosongkan sehingga meningkatkan retensi urin dan peningkatan urin residual. Frekuensi berkemih orang normal rata-rata sebanyak 5-6 kali atau 4 kali sejam dengan volume kurang dari 300 ml setiap miksi atau sekitar 1.500 ml per hari. Menurut Stanley Beard 2007, frekuensi berkemih normal adalah 3 jam sekali atau tidak lebih dari 8 kali dalam sehari. Tidak normalnya berkemih pada seorang lansia adalah apabila frekuensi berkemih lanjut usia sebanyak 1 kali per 2 jam tanpa bisa ditahan atau dikatakan berkemih sebanyak 12 kali dalam 24 jam. Kemudian, kebanyakan lansia mengurangi minum air karena takut mengompol. 5 orang dari lansia yang mengatakan sui berjenis kelamin perempuan, tingginya angka kejadian inkontinensia urin menyebabkan perlunya penanganan yang sesuai. Karena tidak segera ditangani, inkontinensia urin menyebabkan berbagai komplikasi seperti infeksi kulit, daerah kemaluan, kemudian gangguan tidur, kemudian dekubitus. Kemudian lansia akan sering berkemih pada malam hari dan frekuensi berkemih meningkat akibat kehilangan kontraktilitas dan kelemahan dari otot tonus kandung kemih. Peningkatan sisa urin dalam kandung kemih, kelemahan tonus otot
dan tidak terjadinya kontraksi yang tidak teratur akan menyebabkan risiko terjadinya infeksi saluran perkemihan meningkat. Cara yang dapat digunakan untuk inkontinensia yaitu bladder tanning dengan melakukan latihan kandung kemih dengan cara menekan perut bagian bawah dan menurut Neumann dan Smith. Latihan otot dasar panggul atau sering disebut dengan latihan Kegel. Kemudian rumusan masalah pada skrip, oh, skripsi ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil dalam literatur review ini yaitu senam Kegel dalam mengontrol inkontinensia urin. Yang tujuan umumnya yaitu dari literatur review ini adalah untuk mengetahui senam Kegel dan mengontrol inkontinensia urin pada lansia. Yang tujuan khususnya, yang pertama mengidentifikasi tingkat inkontinensia pada lansia, mengidentifikasi senam Kegel pada lansia, mengidentifikasi senam Kegel dalam mengontrol inkontinensia pada urin. Sekian saya mereview pada bab 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.